Halo, assalamualaikum Sobat Tani. Kali ini kita akan review timun Jepang ya. Ini F1 dengan varietas Tasty Glory dari Sakata ya. Sakata ini produsen benihnya teman-teman. Dan di belakang kita ini sudah ada timunnya yang sudah mulai berbuah. Tuh. Nanti kita cari ke bagian dalam sana. Ada yang sudah cukup besar buahnya ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih keunggulan timun Jepang dibandingkan dengan timun lokal? Yang pertama itu timun Jepang ini ukurannya, diameternya lebih kecil daripada timun lokal. Tetapi daging buahnya lebih tebal. Jadi daging buah timun Jepang ini tebal sekali dan rasanya enak sekali. Kalau timun lokal itu kan bagian dalamnya cukup tebal, tapi daging buahnya agak tipis sehingga banyak getah ya. Banyak getah dan banyak biji. Nah, kalau ini bijinya sedikit, bagian dalamnya juga tipis sehingga daging buahnya tebal. Warna buah juga dia lebih pekat, lebih hijau pekat dibandingkan timun lokal. Nah, untuk Tasty Glory ini sekarang kita mau review bagaimana sih hasilnya yang ditanam di Indonesia. Ini di Indonesia ya teman-teman, tapi di dalam greenhouse. Nah, ini dia. Oke teman-teman, kita lihat-lihat dulu benih ini Tasty Glory. Dan ini kemasan 10 gram ya. Kita mau lihat tanamannya, timunnya yang sudah mulai berbuah. Nah, ini dia teman-teman. Harga timun Jepang ini sudah otomatis lebih mahal ya daripada timun lokal. Nah, ini dia teman-teman. Tuh. Tuh ya. Ini timunnya, ukurannya panjang, warnanya lebih hijau pekat ya, jadi cantik sekali. Dan ciri khas berikutnya, durinya ini menonjol teman-teman, dia menonjol seperti ini. Nah, ini dia, ukurannya juga kecil ya timun Jepang ini. Tuh, ukurannya, panjangnya kurang lebih 1 jengkal, ini kurang lebih 1 jengkal ya. Ini tapi ini belum siap panen. Kita lihat-lihat lagi. Nah, ini ada yang cantik sekali, bentuknya juga lurus. Tuh. Panjang sekitar 25 cm ya. Dan timun Jepang ini harganya tadi seperti yang saya bilang lebih tinggi ya daripada timun lokal. Harga timun Jepang ini untuk yang saat ini organik itu ada di kisaran 30.000 ke atas teman-teman per kilogram. Yang organik ya, yang kami tahu yang organik karena di sini budidayanya organik tuh. 30.000 lebih per kilogram teman-teman. Itu harga yang cukup fantastis ya untuk timun. Timun lokal kan kadang harganya 7.000, kadang 4.000 kalau lagi turun-turun. Nah, berdasarkan apa yang sudah ada di sini, timun Jepang bisa dan menghasilkan ditanam di Indonesia ya. Ini dalam greenhouse dan ini organik tanpa pestisida. Lihat ada bercak-bercaknya. Biasanya ini kalau petani yang konvensional kan sudah disemprot berbagai macam fungisida, protektif maupun pengendalian ya. Tapi ini betul-betul organik, jadi hal-hal seperti ini bisa kita tolerir. Bisa kita katakan wajar karena kita betul-betul hanya mengandalkan pestisida nabati ya. Kita menggunakan pestisida nabati. Dan teman-teman, ini salah satu teknik dalam budidaya organik itu adalah mengendalikan hama dengan intercropping. Nah, jadi kalau kita lihat di lahan ini tidak hanya ada timun, tetapi ada juga ketumbar. Jadi bau dari daun ketumbar ini diharapkan dapat mengusir hama-hama lain. Dan juga di dalam GH greenhouse ini juga ada bunga marigold,
ada bunga matahari, itu juga untuk sebagai tempat predator ya, sebagai rumah bagi predator. Itu kita berupaya menjaga keseimbangan dari alam gitu. Karena meskipun di dalam greenhouse, hama itu tetap ada beberapa yang bisa masuk, teman-teman. Ini ya timun Jepang Tasty Glory sudah kita review dan sudah ada hasilnya. Kita mau bahas apa lagi, teman-teman ya? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini di dataran tinggi di daerah Cipanas, Jawa Barat ya. Saya harapkan di daerah lain juga ini sudah ada yang menanam timun Jepang. Nah, itu dia teman-teman, keunggulan budidaya timun Jepang ya. Selain dari harga, memang dia juga bentuk lebih kecil, daging buah lebih tebal, rasanya juga tidak kalah dengan timun lokal ya. Ini rasanya enak, dagingnya padat, crunchy juga. Dan yang jadi kendala dalam budidaya timun Jepang ini benih, teman-teman. Benihnya ini menurut saya pribadi cukup mahal dibandingkan dengan benih timun lokal ya. Kalau timun lokal kan 30.000, 35.000 itu udah bisa mendapatkan benih timun lokal yang bagus, yang F1. Ini harganya di atas 75.000, teman-teman. Ya, tiap daerah beda-beda ya. Ada yang 85.000 dan ini kadang barangnya langka, susah didapat. Jadi untuk budidaya timun Jepang itu kendalanya. Kendala lainnya juga ini F1. Kendala lain juga ini adalah benih F1 ya. Jadi kita memiliki kendala untuk memperbanyak benih selanjutnya. Jadi benih ini harganya cukup mahal dan juga untuk marketnya, pasarnya itu belum begitu familiar dengan timun Jepang. Tapi permintaan untuk orang-orang yang sudah tahu produknya itu cukup tinggi, teman-teman. Harga sangat menjanjikan. Mari kita budidayakan timun Jepang tanpa juga melupakan timun lokal, karena harganya sangat menggiurkan untuk petani. Itu dia, teman-teman. Terima kasih yang udah ikuti video ini ya. Kita review timun Jepang langsung dari timun yang sudah berbuah, teman-teman. Tuh. Oke, terima kasih ya Sobat Tani. Kalau video ini bermanfaat, kalian boleh klik like-nya. Jangan lupa juga di subscribe. Dan kalian boleh tinggalkan di kolom komentar mau kita bahas tentang apa, tentang tanaman apa. Karena sekarang alhamdulillah saya punya kesempatan untuk membahas berbagai macam produk-produk hortikultura dengan teknik budidaya organik. Ini di depan kita ada wortel, ada bayam, ada red oak. Ini untuk salad ya. Nah, itu dia. Boleh sharing-sharing di kolom komentar. Saya juga sama-sama belajar, sama-sama dengan teman-teman semua. Mari kita sama-sama sharing informasi, berbagi informasi, terutama seputar budidaya pertanian. Ini juga saya pengen sharing sedikit. Ini dalam budidaya organik itu kompos menjadi hal yang utama ya, hal yang sangat penting karena kita tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi kompos ini adalah sumber utama untuk melengkapi kebutuhan tanaman. Masih banyak hal lain yang menjadi faktor dalam budidaya organik. Tapi untuk video kali ini kurang lebih seperti itu. Kita sudah review satu benih dari Jepang, yaitu benih timun Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.